Nama saya Eka Wibawa. Kebetulan saat ini saya ada di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK Cabang Yogyakarta. Awal itu menjadi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Yogyakarta ini di tanggal 13 Desember 2013. Jadi memang dari awal dari anak saya sakit, jadi saya adalah orang tua penderita. Dari situ pengen banyak membantu, juga saling menguatkan dengan orang tua lain, terutama anak-anak biar supaya bisa sembuh, survive gitu. Awal ya tentu kami betul-betul stres kan, masih 1,5 tahun. Tuhan sudah kasih ya orang tua titipan, dan kami tetap pengen berusaha untuk berhasil. Dan puji Tuhan survive. Anak saya sekarang sudah 29, sudah S3, sekarang di Taiwan, ambil S3 untuk dosen. Ya itu, akhirnya ya tentu menjadi caregiver, punya hati untuk bisa membantu, melayani, memberi teman-teman orang tua yang memang butuh supporting. Artinya banyak membantu dengan yayasan, dengan rumah kita, rumah singgah, dengan support sekolahku, dengan guru-guru S1, SPD semua, untuk bisa mengajar kurikulumnya sama, untuk bisa mensupport, mencari donasi, dana, untuk kami bisa survive juga di dalam pengelolaan yayasan ini. Ya harus bergerak gitu. Karena saya lebih tahu tentang anak, ya saya kira lebih safe, lebih mantep gitu, lebih bisa memberikan support tentang pengetahuan kanker anak. Bagaimana kami bisa membuat anak itu berhasil di dalam pengobatan. Nah, itu kan semua tantangan, challenge semua. Bagaimana kami harus bisa memberikan pengetahuan bahwa anak ini masih dalam proses maintenance, artinya sudah selesai pengobatan, tapi kita nggak bisa lepas. Misalnya kita punya iman semua bahwa penyakit apapun bisa disembuhkan. Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya dokter di atas segala dokter punya rencana terhadap kita masing-masing individu kan. Makanya ada YKK ini dengan sosial edukasi yang kami lakukan 1 bulan 2 kali. Kami mencari audiensi di sekolah-sekolah, di instansi, bagaimana kanker ini bisa muncul. Dalam perkembangannya kan bagaimana kami bisa mendapatkan kontrakan rumah, untuk bisa ada rumah singgah, untuk bisa orang tua anak bisa bermalam atau tidur. Di situ kami juga harus menyediakan konsumsi makan minum 3 kali sehari minimal terhadap anak maupun orang tua. Ya kami itu tadi dengan semangat, dengan keinginan hati yang bisa terus pengen membantu, bisa banyak anak-anak pejuang kanker kami yang survive, yang berhasil dan bisa sembuh dan bisa mencapai cita-citanya. Kalau bahasa anak kecil apa cita-citanya, artinya itu keinginan-keinginan yang visinya ke depan. Misi dari mana kami bisa membantu anak-anak yang sedang berobat di sekolah masing-masing, di tempat masing-masing, waktu perawatan, pengobatan selama katakan 2 tahun itu dengan protokol pengobatan. Kalau datang ke Jogja, kami tetap melakukan
pendidikan atau pengajaran, mengajar anak supaya tidak tertinggal. Kami berhubungan dengan sekolah supaya kalau pas ujian kenaikan kelulusan mereka bisa datang memberikan soal, sehingga mereka bisa betul-betul murni bahwa mereka bukan orang yang tidak berhasil karena bodoh ya, tapi karena kondisi, sehingga mereka harus berhenti sebentar dan terus tetap belajar, dan ternyata anak-anak ini semangat dan mereka bisa naik, bisa lulus. Tapi tentu menjadi satu hal dispensasi ya sedikit-sedikit pasti, karena kan dari absensi dan sebagainya. Kami melakukan sosial edukasi yang 1 bulan 2 kali itu tetap kami kerjakan supaya pengenalan dini kanker pada anak ini bisa diceritakan kepada semua orang, tanda-tandanya di ulu hati membesar, ada di ketiak, di bagian benjolan itu ada muncul, di bawah telinga, di selangkang, di ketiak misalnya seperti itu, perut membesar, mata kucing dan sebagainya, itu tanda-tanda yang memungkinkan kanker, tapi belum tentu kan, tapi harus segera dibawa ke dokter. Yang lain event bagaimana kami harus tetap survive untuk ada sampai saat ini, bagaimana harus memberikan upah terhadap karyawan, staff gitu kan. Kami harus melakukan event, ada Berani Gundul misalnya yang kami lakukan setiap tahun di Hari Kanker Anak Internasional di bulan Februari. Kami serempak seluruh Indonesia, Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, Semarang, Manado, Riau, dan Makassar. Tentu internal, misalnya ulang tahun kami ya Yogyakarta, ulang tahun Semarang, ulang tahun mana. Terus ya Agustusan kami upacara dengan anak-anak tetap supaya mereka tetap beraktivitas seperti di sekolah. Tentu secara support dari psikolog, dokter, rumah sakit kami antar jemput misalnya untuk kontrol, itu termasuk hal-hal yang kami pikirkan. Dan yang akan kami terus kerjakan itu aksi kupon 10.000. Kupon itu bisa share dengan QR, bagaimana QR itu kita bisa scan dan bisa menyertakan nama. Silahkan berdonasi 10.000 atau kelipatan, kan kuponnya itu 10.000, tetapi kupon 10.000 itu awal mula YKK ini bisa sampai saat ini, bagaimana kami bisa mendapatkan rumah dengan 10.000, tetapi kan banyak orang baik terus memberikan berkelipatan, itu kan akhirnya aksi 10.000 ini luar biasa. Kami kan punya beberapa kegiatan, termasuk sosial edukasi tadi, mencari venue, tempat mana yang akan kami pakai sebagai beraudiensi, menerangkan atau berpresentasi tentang kanker pada anak. Silakan, kami punya formnya, kami punya SOP-nya untuk bisa sama-sama kita membantu. Dengan beberapa, ya tentu kami punya target ya, pemerhati atau orang-orang baik yang mau memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan bahkan materi, uangnya, itu kan luar biasa. Pasti mereka punya hati terpanggil untuk membantu ya. Terima kasih, dan terus ayo bersama-sama kita kerjakan, kita lakukan untuk banyak bisa membantu anak-anak kita yang sedang sakit kanker, pejuang-pejuang kanker ini, mereka bisa sukses ya, sukses semuanya, survive
di penyakitnya, sukses di masa depannya, ya, sukses di keluarganya, tetap semangat, keluarga menjadi senang, seperti itu. Dan kalau berhasil itu kami sangat senang.